Selamat pagi, kami dari kelompok 4 kelas Administrasi Bisnis Terapan 3B Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai komunikasi perkantoran untuk ujian tengah semester manajemen perkantoran. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Oskar Suprianto, NIM 4122001055. Di sini saya sebagai ketua kelompok 4. Komunikasi perkantoran. Komunikasi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kegiatan kantor yang memiliki hakikat kantor sebagai kumpulan orang yang bersama-sama menyelenggarakan kegiatan kantor atau kegiatan ketatausahaan. Seorang manajer harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan semua pegawai kantor, baik secara horizontal maupun vertikal atau secara diagonal. Pengurus informasi atau information handling, yakni menyampaikan dan menerima berita, akan berjalan baik bila dalam kantor itu terdapat komunikasi yang efektif. Definisi komunikasi menurut ahli. Komunikasi menurut Boff 2003 mendefinisikan sebagai proses mengirim atau menerima pesan dan dikatakan efektif apabila pesan dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan atau mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Definisi komunikasi perkantoran menurut ahli. Sedangkan pengertian komunikasi perkantoran menurut Armida Silvia Asriel dalam buku Manajemen Kantor 2016, definisi komunikasi perkantoran adalah proses komunikasi yang diawali dengan penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi, serta penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Definisi komunikasi perkantoran secara umum. Pengertian komunikasi perkantoran secara umum, menurut komunikasi perkantoran atau office communication ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kantor dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Dengan berkomunikasi, maka akan mengantarkan terbentuknya kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung serta terciptanya pola hubungan tata kerja. Agar komunikasi bisa berjalan efektif, komunikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi kantor seperti telepon, surat, atau media lain. Harapannya, setelah ini akan ada feedback atau respon. Bentuk komunikasi kantor. Dalam buku Manajemen Perkantoran Modern 2014, Desi Nurhikmayanti, komunikasi kantor bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi eksternal, dan komunikasi internal. Komunikasi formal dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Komunikasi informal berbeda dengan komunikasi formal. Dalam bentuk komunikasi ini tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang sifatnya lebih pribadi. Komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk ke dalam kantor dan dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Mengapa komunikasi perkantoran diperlukan? Komunikasi kantor diperlukan untuk kesenangan belaka, menunjukkan keterkaitan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan, dan memperteguh hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Ardianti, NIM 41221034. Di sini saya sebagai anggota kelompok yang akan menjelaskan proses komunikasi kantor dan aktivitas komunikasi perkantoran. Oke, yang pertama, proses komunikasi kantor. Proses komunikasi kantor ini terbagi dalam 7 tahap. Yang pertama ada penginterpretasian, yang kedua penyandian, yang ketiga pengiriman, yang keempat perjalanan, yang kelima penerimaan, yang keenam penyandian balik, dan yang terakhir atau yang ketujuh penginterpretasian. Oke, yang pertama penginterpretasian adalah proses komunikasi yang pertama berlangsung sejak
motif komunikasi muncul hingga komunikator mampu menginterpretasikan pikiran dan perasaannya tersebut ke dalam sebuah pesan yang masih abstrak. Yang kedua, penyandian. Penyandian ini, pada proses komunikasi ini, pesan abstrak yang diciptakan dalam tahap sebelumnya berhasil diwujudkan oleh komunikasi ke dalam lambang komunikasi melalui proses encoding. Yang ketiga, pengiriman. Pengiriman, dalam tahap ini, komunikator mengirim lambang komunikasi melalui transmitter atau dapat berupa apapun sebagai alat pengirim pesan. Selanjutnya yang keempat itu ada perjalanan. Tahapan dalam proses komunikasi ini terjadi antara komunikator dan komunikan, tepatnya sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Selanjutnya penerimaan. Proses komunikasi ini terjadi ketika lambang komunikasi yang dikirimkan oleh komunikator telah diterima oleh komunikan. Yang keenam, penyandian balik. Penyandian balik adalah proses komunikasi penyandian balik terjadi dalam diri komunikan, yaitu sejak lambang komunikasi diterima melalui receiver hingga pesan tersebut diolah dan diuraikan dalam diri komunikan atau decoding. Yang ketujuh, penginterpretasian adalah proses komunikasi ini terjadi sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan hingga menimbulkan feedback. Dan yang selanjutnya, aktivitas komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada komunikasi formal dan komunikasi formal. Yang kedua ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dan yang ketiga ada komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Yang pertama ada komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal adalah penyampaian pesan dengan saluran formal yang tersedia, sedangkan komunikasi non-formal adalah penyampaian informasi secara tidak resmi, sehingga penanganannya dilakukan secara tidak resmi pula. Yang kedua itu ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah proses komunikasi yang hanya melibatkan orang-orang internal, sedangkan komunikasi eksternal adalah proses komunikasi dengan pihak di luar organisasi. Selanjutnya, komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Komunikasi primer adalah proses komunikasi seorang komunikator menyampaikan pesan langsung, sedangkan komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh atau dengan menggunakan media. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Yosi Patricia dengan NIM 4122001098 sebagai anggota kelompok akan menjelaskan fungsi komunikasi dan manfaat komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4, yaitu fungsi kontrol, fungsi informasi, fungsi motivasi, dan fungsi ekspresi emosi. Fungsi kontrol, komunikasi dalam pandangan fungsi kontrol adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Yang kedua, fungsi informasi. Komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya menghasilkan feedback atau umpan balik. Yang ketiga, fungsi motivasi. Fungsi ini lebih kepada cara-cara yang sifatnya soft atau lembut dan biasanya langsung mengarah kepada nuraninya. Yang keempat adalah fungsi ekspresi emosi. Pada level ini kita biasanya hanya butuh untuk didengar untuk membagi beban emosi kita kepada orang lain. Namun tak jarang kita mengharapkan advice dan tanggapan lisan dari orang lain itu. Yang selanjutnya adalah manfaat komunikasi, yaitu meningkatkan tanggapan stakeholder. Manfaat stakeholder ini dikelompokkan menjadi 2, stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Yang kedua, meningkatkan citra profesional. Untuk meningkatkan itu, hal penting yang harus diperhatikan adalah
harus bekerja berdasarkan ilmu dan terus mengembangkan kemampuannya berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, materi promosi yang lebih jelas untuk memberitahukan suatu produk atau jasa kepada calon komunikan dengan tujuan agar calon komunikan tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Selanjutnya, manfaatnya yaitu hubungan bisnis yang lebih kuat. Menjadi diri sendiri ini adalah salah satu hal yang sederhana. Jadilah diri Anda sendiri sebagaimana orang-orang yang dekat dengan Anda. Yang selanjutnya, arus kerja yang lebih siap dan efektif. Efektif lebih dinilai sebagai suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Lakukanlah perencanaan kerja, fokus pada prioritas, hindari potensi gangguan. Selanjutnya, keputusan yang lebih luas. Jangan sekali-sekali memutuskan sesuatu ketika Anda dalam kondisi kalut dengan pikiran bercabang. Dan selanjutnya, pemecahan masalah lebih cepat. Kenali masalah secara umum atau mendefinisikan masalah, temukan bukti dari permasalahan, carilah penyebab munculnya masalah, lalu pertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari masalah, pilihlah jalan keluar yang dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvi Virginia Sucitra, NIM 4122001050. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Saya akan menjelaskan hambatan dan kiat untuk mengatasi hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi terdapat 4. Yang pertama, perbedaan bahasa dan persepsi. Misalnya dalam perjalanan ke luar negeri, dalam perjalanan bisnis terjadi dalam perbedaan bahasa. Dari perbedaan bahasa tersebut terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi yang diterima. Yang kedua, gangguan komunikasi atau gangguan fisik dan emosional. Dalam penerimaan komunikasi, emosi bisa terjadi begitu saja, terutama terkait dalam penerimaan informasi, pengiriman informasi, hingga proses penyaluran informasi. Yang ketiga, overload informasi. Karena banyak masuknya informasi yang diterima, sehingga terjadi overload informasi yang diterima oleh komunikasi. Yang keempat, penyaringan yang tidak tepat. Informasi yang diberikan kurang dimengerti, sehingga dalam komunikasi terjadi penyaringan informasi yang tidak tepat, sehingga terjadinya kesalahpahaman. Dalam hambatan komunikasi tersebut, terdapat kiat yang untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut. Yang pertama, melakukan pendekatan yang berpusat pada audiens. Dengan melakukan ini, komunikasi yang dilakukan dapat dipastikan efektif. Karena kita akan berusaha menyajikan pesan yang untuk mendapatkan feedback oleh komunikan. Yang kedua, mengembangkan iklim komunikasi yang terbuka. Dengan cara mengimplementasikan debirokratisasi organisasi dengan mengurangi level pada konstruktur organisasi. Yang ketiga, komitmen untuk berkomunikasi secara etis. Komit pada komunikasi yang etis dan sesuai dengan norma yang berlaku akan membuat lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir, menggunakan pesan yang singkat dan efektif. Konsep 4W, what, why, how, and when, dapat diterapkan untuk berkomunikasi. Informasi apa yang akan disampaikan, mengapa harus menyampaikannya, bagaimana akan menyampaikannya, akan menentukan tingkat keberhasilan komunikasi yang akan dilakukan. Dengan melakukan beberapa kiat tersebut, maka suatu komunikasi dapat berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan komunikasi. Komunikasi dalam perkantoran merupakan proses untuk menyampaikan suatu pesan yang berupa informasi atau perintah. Informasi yang disampaikan bisa dari atasan ke bawahan maupun bawahan ke atasan, atau pihak lain dalam suatu organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik menggunakan media ataupun tidak menggunakan media untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Di dalam komunikasi juga terdapat beberapa media dalam penggunaannya, agar komunikasi yang berlangsung dapat berjalan dengan baik, serta terdapat komunikasi internal dan eksternal dalam berkomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.